Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian di rumah semuanya? Ya, Ibu berharap kita semua sehat ya. Walaupun mungkin ada beberapa teman kita dan orang tua dari teman kita yang sakit, tetapi kita percaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Apakah kalian sudah siap belajar? Namun sebelumnya kita awali dulu dengan doa ya. Mari kita berdoa, sikap yang benar Ibu pimpin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, walaupun cuaca begitu dingin, hujan, tetapi tidak menghalangi kami untuk bangun dari tidur kami tadi pagi, mempersiapkan diri untuk belajar. Kami mau belajar khususnya saat ini pelajaran agama. Tolonglah kami agar sungguh-sungguh mengikutinya dengan baik. Apapun yang kami pelajari hari ini, kami boleh melakukannya sesuai firman Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati anak-anak yang belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak. Minggu lalu tugas yang Ibu kasih, sebenarnya Ibu sudah kasih tahu jangan dulu dikumpul, tapi sudah ada mungkin 2-3 orang yang kumpul. Maksud Ibu, tugas itu kita kerjakan beberapa kali baru dikumpul, supaya jangan terlalu repot kalian mengumpul mengambil lagi, karena pelajaran agama kan hanya 1 kali setiap minggu. Jadi mungkin 3 atau 4 kali tugas baru dikumpul ya anak-anak. Kalau Ibu sudah sampaikan di grup untuk kumpul, baru anak-anak kumpul. Nah, untuk tugas menghafal itu juga akan Ibu sampaikan. Kita akan menghafal ke saat pelajaran Zoom. Jadi anak-anak bisa menghafal langsung dan Ibu mendengarkan bersama teman-teman. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari pelajaran kita selanjutnya. Kita sudah belajar pada minggu lalu hidup rukun. Hidup rukun dimanapun kita berada. Sekarang kita mau belajar kerukunan di sekolah. Ada beberapa ayat Alkitab di situ yang perlu anak-anak baca. Ada Keluaran 17, ada Mazmur 139, ada Yeremia, ada Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Lanjut, di buku kita ada lagu Yesus Menginginkan Daku. Ini Ibu ada linknya, cuma kayaknya tidak tahu bisa ke anak-anak putar atau tidak. Intinya lagu itu sudah pernah kita pelajari kalau renungan pagi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, bagi yang belum tahu lagu ini bisa putar dari YouTube untuk belajar ya. Mari kita lanjut pelajaran kita. Yang pertama, dalam hidup rukun di sekolah, kita harus saling menghargai perbedaan. Karena di sekolah itu kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Mari kita melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu berhubungan atau berinteraksi atau membutuhkan orang lain. Kita tidak hidup sendiri. Ya, walaupun orang kaya, orang yang kuat, orang yang pintar, tetapi pasti membutuhkan orang lain untuk mungkin menjadi teman bermain kalau kita anak-anak ya, berbagi cerita atau masalah bagi orang yang sudah dewasa, untuk teman belajar, untuk menolong membantu kita dalam hal-hal tertentu. Jadi jangan katakan saya bisa sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Dan Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tidak ada yang persis sama. Sekalipun orang kembar
apakah dia kembar laki-laki atau kembar sama-sama perempuan atau satu-satu, tetapi pasti ada perbedaannya ya anak-anak. Nah, sebab memang karya Tuhan itu bagi manusia sungguh sangat ajaib. Dan dikatakan di Mazmur 139 ayat 14 dan 17 sampai 18 bahwa karya Tuhan itu sungguh ajaib, sementara manusia tidak mampu memikirkan keajaiban karya Tuhan itu. Nah, karena manusia diciptakan berbeda satu dengan yang lain, ya tidak mungkin kita katakan saya tidak mau hidup dengan orang yang berbeda dengan saya. Nah, kita tidak mungkin menolak perbedaan itu, tetapi justru perbedaan itu Tuhan menyuruh kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain, dan kita harus berteman dengan sesama tanpa membeda-bedakan. Ya, walaupun mungkin dia kaya, kita biasa-biasa saja. Mungkin kita pintar, teman-teman kita mungkin biasa-biasa saja, tetapi tidak boleh dibeda-bedakan ya. Mungkin dia orang NTT, dia orang Sulawesi, orang Jawa, ada orang Tionghoa, tetapi kita harus saling menghargai dan saling berteman satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan mengingatkan kita bahwa ada teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin punya kelainan khusus atau dia cacat, tetapi kita tetap harus berteman dengan mereka dan menghargai mereka. Dan kalau kita menghargai orang yang punya kelainan atau orang-orang cacat atau punya kelemahan, berarti kita menghargai Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan mereka juga. Ya, sebab itu perbedaan apapun di antara sesama kita, tetangga kita, bahkan teman sekolah kita, kita harus saling menghargai. Nah, itu untuk menunjukkan sikap rukun di sekolah. Pertama harus saling menghargai perbedaan. Selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu walaupun berbeda satu dengan yang lain, tetapi tetap harus saling menghargai, melengkapi, dan yang kedua harus hidup disiplin ya. Untuk menciptakan kerukunan di sekolah, baik guru-guru maupun siswa dan semua yang ada di sekolah harus disiplin dan menaati peraturan. Apapun peraturan kita di sekolah harus kita taati. Di buku kita kalian bisa membaca itu, ada cerita tentang anak sekolah yang diingatkan untuk hidup taat dan mengikuti peraturan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para muridnya termasuk kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya apa anak-anak? Menjadi garam dan terang dunia berarti perilaku dan perkataan kita harus bisa menjadi teladan yang baik kepada orang lain ya. Perilaku kita, sikap kita, termasuk saat mungkin chat sama guru-gurunya harus sopan ya. Ada anak kalau chat sama gurunya ya agak kurang ini ya, kurang menghargai gurunya, walaupun itu melalui WA, melalui telepon, tetapi harus sopan. Bukan hanya saat kita bertemu langsung dengan orang baru sopan, tetapi melalui telepon orang, SMS, WA dan lain sebagainya, termasuk media sosial, kita harus sopan. Ya. Harus mencerminkan sikap sebagai anak Tuhan yang menjadi garam terang dunia, menjadi teladan yang baik, ya. Jadi kalian sebagai anak-anak harus menunjukkan sikap menjadi garam dan terang dunia dengan cara mengikuti peraturan atau tata tertib di sekolah. Termasuk tata tertib saat Zoom, saat mengikuti pelajaran di rumah sekarang, harus kalian mengikutinya itu. Saat belajar, jangan bertengkar, jangan berkelahi, tetapi harus hidup rukun dengan teman-teman.
Kadang juga di WA, di grup ada yang bertengkar. Aduh, apa itu? Ya. Itu sama dengan kita di sekolah bertengkar. Kalau bertengkar di grup atau ada saja yang disampaikan disebutkan di grup, itu berarti tidak tertib. Ya. Di Ibrani pasal 13 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Jadi untuk menciptakan hidup rukun di sekolah, baik sekolah langsung tatap muka maupun belajar dari rumah sekarang, harus tetap mengikuti peraturan, saling menghargai satu dengan yang lain, mengikuti aturan belajar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ya, supaya kalian tenang belajar, hasilnya baik, gurunya juga tenang, orang tua pun pasti merasa senang. Bahkan Tuhan senang kalau kita menjadi teladan hidup rukun dimanapun kita berada, termasuk di sekolah. Yang ketiga, Tuhan menciptakan kita berbeda untuk saling melengkapi. Bagian C, berbeda untuk saling melengkapi. Di buku ada diceritakan, waktu bangsa Israel berperang melawan orang Amalek, Tuhan menyuruh Musa untuk tetap mengangkat tangannya ke atas. Dan anak-anak baca di buku, saat Musa mengangkat tangannya ke atas, maka bangsa Israel menjadi kuat. Sebaliknya, karena tangannya kadang capek, pegal, kalau tangannya diturunkan, maka bangsa Israel menjadi lemah, lebih kuat musuhnya. Sebab itu, ya, karena Musa punya kekurangan, kelemahan, tidak bisa mengangkat terus tangannya berjam-jam bahkan seharian, maka Tuhan memberi dia Harun dan Hur. Ini dua saudara Musa, ya, Harun dan Hur, untuk berdiri di samping kiri dan samping kanannya. Mereka dua ini yang membantu Musa menopang tangannya sehingga tangan Musa tetap terangkat ke atas. Hasilnya bangsa Israel tetap kuat dan menjadi menang mengalahkan bangsa Amalek. Itu menunjukkan bahwa tangan Musa selalu ke atas, selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, karena kerjasama dari Musa, Harun dan Hur bersama bangsa Israel, akhirnya mereka menjadi menang, mengalahkan bangsa Amalek. Nah, kalian pun, anak-anak pun, kita pun semua harus saling menghargai, saling melengkapi satu dengan yang lain. Apa yang kamu bisa, silakan bantu temanmu yang tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa di satu bidang atau mungkin satu pelajaran atau kegiatan, temanmu yang lain yang lebih tahu bisa membantu kamu. Kalau sekarang mungkin karena kita di rumah sendiri-sendiri, kita hanya bisa saling membantu dengan saudara, dengan orang tua, dengan siapa di rumah. Tapi saat belajar bersama di sekolah, kita harus saling membantu satu dengan yang lain, ya. Kecuali kalau ulangan tidak boleh saling memberitahu jawaban. Tetapi dalam hal-hal lain kita bisa saling membantu, saling melengkapi karena kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, apakah anak-anak sudah pernah saling melengkapi, membantu dengan teman yang lain? Kalau belum, ke depannya kita harus lakukan itu, ya. Karena memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, tujuannya untuk kita saling membantu, saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Ya. Bagian D. Yesus menghargai perbedaan. Yang pertama, semua orang diciptakan berbeda dan unik. Ya, unik, ya. Unik maksudnya ada saja hal-hal yang mungkin lebih menarik dari setiap orang. Ada kelebihan-kelebihannya. Tetapi semua orang harus dapat hidup bersama. Ya. Kemauannya Ibu Adriana atau hobinya pasti beda dengan guru-guru lain, tapi harus hidup bersama. Kemauannya anak kelas 1 berbeda-beda karena berapa orang di dalam, kelas 2 berbeda-beda karena ada 27 orang di dalamnya, pasti berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kita
dituntut atau diperintahkan oleh Tuhan untuk bisa hidup bersama dan saling bekerja sama. Ya, untuk itu supaya kita bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan kita, maka kita harus bersikap ramah dan tetap menghormati orang di sekitar kita. Jangan menjadi sombong, jangan menjadi kasar, jangan merasa kamu yang paling hebat lalu tidak menghargai orang. Tetapi siapapun dia harus dihormati, dihargai. Anak kecil sekalipun harus dihargai. Apalagi kalau orang yang lebih dewasa, lebih tua dari kita harus dihargai. Menghargai orang dalam perbuatan dan kata-kata kita. Termasuk tadi Ibu katakan, kalau di media sosial harus menghargai orang, harus sopan. Tuhan Yesus saja, dia itu Tuhan Maha Kuasa. Dia di atas dari segala-galanya, tetapi dia menghargai semua orang, ya. Dan dia mau mengampuni setiap orang yang mengaku bersalah, mengaku dosanya dan datang minta ampun kepadanya. Berarti Tuhan Yesus itu tidak membeda-bedakan karena dia menghargai perbedaan. Selanjutnya, buktinya bahwa Tuhan Yesus menghargai perbedaan atau menghargai semua orang, dia itu mau memeluk dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Walaupun murid-muridnya katakan, anak-anak harus menjauh karena mengganggu, tetapi Tuhan Yesus katakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dia berkati anak-anak yang datang kepadanya, bahkan dia peluk, dia gendong, ya. Ada gambar biasa kita lihat itu. Nah, itu menunjukkan Tuhan Yesus menghargai semua orang, tidak membeda-bedakan, termasuk anak kecil. Kita semua ini disayang oleh Tuhan Yesus, ya. Yang penting kita mau datang kepadanya, memohon pertolongannya, mengikuti perintah-perintahnya. Ya. Tuhan memberikan perbedaan agar dunia ini kelihatan lebih semarak atau lebih indah. Coba kalau semuanya berkulit putih, tidak ada yang berkulit sawo matang, tidak ada yang berkulit hitam, ya pasti bosan kita kan. Tetapi kalau berbeda-beda, ada yang kulitnya lebih putih, ada yang kuning langsat, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang berombak, ada yang kuning, ada yang hitam. Nah, itu Tuhan ciptakan supaya dunia ini kelihatan lebih indah, ya, lebih semarak. Dan tujuannya tadi supaya kita saling menghormati. Kalau semuanya sama pasti bosan. Tapi kalau ada perbedaan pasti kita senang. Ini lain, di sana berbeda. Nah, karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu bahwa manusia mau melihat yang berbeda satu dengan yang lain. Sebab itu anak-anak, karena Tuhan memberi perbedaan, maka kita manusia harus saling melengkapi dan saling menolong, ya. Jadi intinya pelajaran kita hari ini, perbedaan ini Tuhan berikan supaya kita saling melengkapi, saling menghargai, saling menolong satu dengan yang lain, supaya kita bisa bekerja sama. Dan perbedaan itu Tuhan ciptakan karena itu indah. Nah, untuk menjadi rukun di sekolah, maka kita harus taat aturan, saling menghargai satu dengan yang lain, menerima perbedaan satu dengan yang lain, dan meneladani contoh dari Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan orang. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Ya, untuk hari ini Ibu tidak kasih tugas tertulis, tetapi tugasnya adalah menghafal Mazmur 139 ayat 14. Dan ini dihafalkan nanti minggu depan melalui Zoom, ya. Jadi ayat hafalan, ada ayat hafalan minggu yang lalu, ya. Kalau ada berarti 2 yang kita hafalkan untuk Kamis depan, ya. Jadi sekali lagi tugasnya, Ibu tuh belum minta dikumpul. Nanti kalau kerja beberapa kali baru Ibu suruh kumpul, ya. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk belajar kami hari ini, mengingatkan kami bahwa Tuhan menciptakan kami berbeda-beda satu dengan yang lain, agar kami bisa hidup saling menghargai, hidup saling menolong, dan kami boleh hidup tertib, mengikuti peraturan agar tercipta kerukunan termasuk di sekolah. Sertailah kami untuk belajar hari ini. Bagi teman-teman yang lemah tubuh atau sakit, Tuhan sembuhkan, atau orang tua kami ada yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan pulihkan, sembuhkan. Berkati guru-guru, berkati anak-anak, berkati orang tua, sehingga mereka semua sehat, sehingga orang tua bisa membagi waktu mendampingi anak dan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.